Kaifalukum. Anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran agama Islam. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan Pancasila yang dipimpin oleh ketua kelas. Persiapan. Marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali. Baik, sebelum Pak Erin lanjutkan, apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Siapa yang tidak masuk anak-anak? Putra tidak masuk, izin atau sakit? Ya, kita doakan semoga teman kita Putra segera diberi kesembuhan oleh Allah, dan anak-anak semua yang masuk ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bab zakat. Kira-kira masih ingat anak-anak, zakat termasuk rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam ke berapa? Bagus anak-anak, biar lebih semangat lagi, kita mulai pembelajaran dengan tepuk rukun Islam. 1, 2, 3, tepuk rukun Islam. Syahadat. Puasa. Baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran zakat, untuk tujuan pembelajaran yang harus kita capai ada 4 poin. Yang pertama tentang pengertian zakat, yang kedua hukum zakat, yang ketiga tata cara menunaikan zakat, yang keempat tentang macam-macam zakat. Kira-kira anak-anak, kenapa kita mempelajari bab zakat? Ada yang tahu? Karena zakat mensucikan diri. Zakat bisa mensucikan diri. Ada lagi yang lain? Ya. Karena zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Ilmu yang mempelajari sesuatu yang wajib itu hukumnya adalah wajib. Itu ya. Jadi kenapa kita mempelajari zakat? Tadi zakat itu bisa mensucikan diri. Yang kedua, karena zakat itu hukumnya wajib, maka ilmu pelajari adalah wajib.
Kalau kita mempelajari ilmu yang wajib, kita akan mendapatkan apa kira-kira? Mendapatkan pahala. Bagus anak-anak. Dalam pembelajaran hari ini nanti akan ada 2 tahap. Tahap pertama yaitu kita belajar tentang materi. Yang pertama nanti kalian silakan menyimak video di YouTube yang akan ditampilkan. Kemudian kalian juga bisa membaca di buku agama kalian masing-masing. Setelah itu Bairun akan mengadakan evaluasi. Untuk evaluasinya nanti Bairun akan minta kalian membuat produk. Produknya nanti dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada bentuk komik, yang kedua ada bentuk podcast suara, yang ketiga kartu pertanyaan, dan yang keempat ringkasan materi, begitu ya. Jadi nanti kalian silakan memilih sesuai dengan apa yang kalian minati dalam 4 kategori ini. Bisa dimengerti anak-anak ya? Baik anak-anak, baik sebelumnya kita akan menyaksikan dulu materi dari video berikut ini. Tadi materi tentang zakat, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembuatan produk. Silakan kalian maju mulai dari pojok dulu, silakan maju ke depan menuliskan kategori produk apa yang diminati. Setelah itu nanti silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Baik anak sekalian, kalian sudah berkumpul sesuai dengan kelompok kalian. Baru kasih waktu sekitar kurang lebih 60 menit untuk mengerjakan proyek sesuai dengan yang kalian pilih. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, sudah 60 menit kalian mengerjakan proyek. Saatnya kalian mempresentasikan setiap kelompok sesuai dengan pilihan yang tadi. Silakan siapa dulu yang siap untuk berpresentasi. Cara bermain kartu pertanyaan secara berkelompok. Peserta memilih kartu pertanyaan secara acak. Lalu, peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah diisi, kartu pertanyaan dikembalikan ke pemilik kartu tersebut. Lalu, jika benar akan mendapatkan 1 poin, tetapi jika salah tidak akan mendapatkan poin. Setelah itu, di akhir permainan poin akan dijumlah oleh semua peserta. Setelah poin dijumlah, peserta dengan poin terbanyak ialah pemenangnya. Begitulah cara bermain kartu pertanyaan secara berkelompok. Sekarang kamu yang pilih dulu. Sekarang kamu. Sekarang Desi yang pilih dulu. Nah ya. 3. Setelah di akhir permainan, kita akan mendapatkan poin masing-masing. Aku dapat 2 poin. Kalau kalian berapa nih? Aku 2. Aku 2 poin. Begitulah cara bermain kartu pertanyaan secara berkelompok. Seru kan? Saya akan mempresentasikan hasil laporan materi zakat yang telah kami buat. Laporan zakat, pengertian dari zakat. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Macam-macam zakat. A. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang.
B. Zakat mal. Zakat mal mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu beragam Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak dan lanjut usia. Mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya pada hari raya Idul Fitri. Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Syarat wajib zakat mal yaitu pemilik harta adalah orang Islam, pemilik harta telah baligh dan berakal. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Harta tersebut milik sendiri. D. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan artinya mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijak. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik Ustazah. Apakah saya boleh meminta waktunya Ustazah? Ya, boleh. Apakah saya boleh bertanya tentang pengertian zakat? Ya, silakan. Apa makna dan istilah zakat menurut bahasa? Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Oh begitu. Kalau zakat dibagi menjadi berapa ya Ustazah? Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah siapa Ustazah? Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah muzaki. Apakah zakat mal disebut juga dengan zakat harta? Iya, zakat mal juga disebut dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Makasih ya Ustazah atas ilmunya. Iya, sama-sama. Semoga kamu menjadi anak yang soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami berupa komik tentang zakat. Ini adalah komik tentang mustahik zakat. Ini adalah komik tentang zakat fitrah. Ini adalah komik tentang pengertian zakat mal. Ini adalah komik tentang hikmah zakat. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri dalam pertemuan hari ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran? Coba siapa yang berani ngacung? Yang sudah saya pelajari adalah melatih kerjasama antar teman. Terima kasih. Yang sudah saya pelajari hari ini adalah saya bisa membuat komik dari materi tentang zakat, Yaitu zakat fitrah, zakat mal, mustahik zakat, dan hikmah zakat. Yang sudah saya pelajari adalah membuat laporan tentang materi zakat. Terima kasih. Yang saya pelajari hari ini adalah dapat membuat kartu pertanyaan tentang zakat. Terima kasih. Baik anak sekalian, pada hari ini banyak hal yang sudah kita pelajari. Kira-kira sebelum kita akhiri, apa ada materi yang belum dipahami? Semoga menjadi manfaat. Sebelum kita akhiri, mari dipimpin membaca surat Al-Asr dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Berdoa selesai. Demikian pembelajaran hari ini, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Dan anak-anak, alhamdulillah ini sudah banyak yang jadi hasil karyanya. Jadi persilakan bagi kelompok yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Kira-kira siapa yang berani? Ya, bagus. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya dari kelompok Nabi Adam. Saya akan menampilkan karya saya dari kelompok Nabi Adam. Hasil karyanya adalah tempat pensil. Cara membuatnya adalah potong botol bekas, lalu kasih double tip. Habis itu ditempelkan sedotan, lalu dihias. Hasil karya yang kedua adalah pot bunga. Cara membuatnya adalah potong bagian atas botol lalu dicat dengan berbagai warna. Perkenalkan, kami dari kelompok Nabi Yusuf akan menampilkan alat dan bahan celengan, kertas lipat, tutup botol, spidol, kardus, alat gunting, cutter. Cara pembuatan celengan. Pertama, potong kardus menjadi bulat, lalu disiapkan botol dan kardus ditempelkan di atas botol. Setelah itu tempel kertas lipat dan bentuk menjadi seperti rambut, lalu tempel tutup botol dipasang di bawah, lalu dikasih senyuman dan matanya. Hasilkan bahan-bahannya dan cara pembuatan. Bahan-bahannya botol plastik, sedotan, tali pita, double tip, cutter, dan gunting. Cara pembuatan. Pertama, botol plastik dipotong terlebih dahulu. Lalu selesai dipotong diberi double tip di atas dan di bawah. Jangan dibuka terlebih dahulu. Gunting sedotan ukur sama dengan botol, lalu double tip dilepas, lalu sedotan dipotong itu ditempelkan di botol. Selesai ditempelkan diratakan. Selesai itu diberi double tip atas dan bawah, lalu tali pita dipasang di atas double tip, lalu atas tali pita diberi double tip lagi, lalu tali pita yang sudah jadi dipasangkan di atas double tip. Perkenalkan, saya dari kelompok Nabi Nuh. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan mainan ini. Contohnya barangnya adalah satu botol, 2 Yakult, terus double tip, sama lem G. Cara membuatnya adalah tinggal ditempel kardusnya di sini sama sini, belakang juga sama sini sama sini, lalu dilem pakai double tip atau lem G, lalu bawahnya dikasih ini. Karya yang kedua adalah celengan. Bahannya adalah botol bekas, origami, dan kardus. Caranya, botol bekas digunting atasnya, lalu dilubangi tengahnya, lalu ditempelkan kardus dan hiasan. Saya dari kelompok Nabi Muhammad SAW. Saya akan menjelaskan karya dari botol bekas. Di sini adalah tempat pensil. Cara pembuatannya adalah gunting bagian botol bekas plastik, bagian bawah. Setelah itu kasih kertas post-it atau kertas origami. Setelah itu kita kasih buat gantungannya dan dikasih nama kelompok. Yang kedua ada vas dan vas bunga dan tempat pensil. Cara pembuatannya adalah pertama gunting bagian atas dan bawah botol bekas. Setelah itu dikasih es krim dan ditempelin gambar bunga. Setelah itu dihias bagian vas dan dikasih nama kelompok. Untuk
Untuk tempat pensilnya dihias dan dikasih pensil. Itu tempat pensil. Cara membuatnya adalah gunting bagian atas botol, bagian bawah, terus tempel dengan kertas lipat atau origami. Dikasih pita di bawahnya dan diberi hiasan. Hiasannya adalah gambar kupu-kupu dan diberi nama kelompok. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Nabi Musa. Saya akan menjelaskan cara membuat kotak pensil. Cara yang pertama adalah gunting bagian atas botol bekas dan bagian atas, tengah, dan bawah yang sudah digunting ditempel dengan double tip, dan yang ada di double tip dikasih sedotan. Yang ada sisa di atas sedotan lalu diratakan. Terus dikasih gantungan dan dikasih hiasan. Yang kedua, di atasnya dikasih kardus, digunting bagian tengah, habis itu di pinggir-pinggirnya dikasih sedotan, di bawahnya dikasih origami. Baik anak sekalian, tadi kalian sudah menampilkan hasil karya yang sangat luar biasa dari kegiatan aksi nyata pada kali ini. Kira-kira sebelum kita akhiri, pelajaran apa yang bisa kita ambil pelajaran? Coba. Ya, coba. Mengolah sampah. Mengolah sampah. Kita harus mengolah sampah agar mengurangi limbah. Jadi intinya apa anak-anak? Kita bisa mengolah sampah agar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bagus anak-anak. Baik, sebelum kita akhiri anak-anak, mari kita tutup dengan doa dengan baca surat Al-Asr. Silakan dipimpin oleh salah satu dari anggota kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil wa tawasau bis sabri. Sudah anak-anak, semoga pelajaran yang kita peroleh pada hari ini bisa kita terapkan di lingkungan rumah dengan cara memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai dan juga mengurangi dari sampah. Bagus, semoga menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.